Pemirsa masih membahas mengenai kerukunan hidup beragama di butiran ilmu yang tadi kita sampai ke tempat di mana kita bicara bahwa di Indonesia ya Pak Ustadz Holil, bahwa pada dasarnya mayoritas kita itu beragama Islam. Tapi di Indonesia juga ada daerah-daerah di mana mayoritasnya bukan Islam. Nah, bagaimana kita menjaga kerukunan hidup beragama padahal lingkungan kita sebagian besar nih bukan Muslim? Ya sebenarnya kan kita mau mayoritas mau minoritas itu sama. Jadi kalau yang mayoritas jangan sampai kita menjadi orang zolim kepada minoritas. Ketika kita jadi minoritas, kita pun juga tidak boleh tirani kepada yang mayoritas. Demikian juga ketika bicara dalam kerangka kerukunan beragama di Indonesia, jangan sampai di satu daerah yang Muslim mungkin minoritas, lalu di situ dizolimi oleh mayoritas di daerah itu. Demikian juga di satu daerah yang Muslim itu mayoritas, jangan sampai zolim kepada yang minoritas. Kami berharap tentunya umat Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha dan Konghucu di Indonesia menjaga keseimbangan ini. Bukan karena dia dalam kelompok yang kecil lalu dia itu proses bagaimana dia itu baik-baik, tapi ketika dia merasa besar dalam satu daerah lalu dia merasa kuat lalu dia menggencet, berarti ini dia tidak dalam rangka bingkai NKRI. Karena ketika dalam bingkai NKRI kami yang Muslim pun tidak mendirikan negara Islam demi kesatuan. Kita tahu bahwa penghapusan piagam Jakarta lah, kalau piagam Madinah kan dari Nabi, piagam Jakarta tentang kewajiban melaksanakan syariah itu direlakan untuk tidak dicantumkan di situ, tapi menjadi kewajiban individu, tidak menjadi kewajiban negara dalam rangka menjalin kesatuan dan kemaslahatan ini. Maka kami berharap saudara-saudara kita Muslim yang minoritas jangan sampai terhalangi untuk melaksanakan ajaran agamanya. Jadi sebetulnya kalau aturan main ini tetap sama, mau mayoritas mau minoritas tetap aja ada pagar-pagar ya, peraturan itu yang kita harus ikuti. Tapi Pak Holil, saya akan mengundang satu tamu kita ya Pak, di mana dia akan bercerita nih pemirsa bagaimana kehidupannya di daerah di mana mayoritas itu bukan agama Islam tapi agama lain. Ini dia Habib Hussein Al-Baftin. Iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mari ya Pak. Iya. Oh. Kalau Ustadz ketemu Ustadz tuh memang ciam-cium ya. Cipika-cipiki. Iya, kalau Pak Habib Hussein ini adalah putra daerah asal Maluku kan. Iya. Nah, berarti di sana kita mengertilah memang mayoritas bukan agama Islam, bukan Muslim. Bisa diceritakan tidak bagaimana kerukunan hidup beragama di sana nih Pak? Baik, Mbak. Kalau kita berbicara mengenai Maluku, di sana tidak ada istilah mayoritas dan minoritas. Ya, karena di sana kalimat minoritas dan mayoritas itu tidak pernah diucapkan oleh masyarakat Maluku. Karena di sana itu berpulau-pulau. Ya. Jadi ada yang satu pulaunya masyarakat muslimnya dikit, masyarakat non muslimnya banyak. Di lain pulau juga ada yang penduduknya masyarakat muslimnya lebih banyak ya, masyarakat non muslimnya walaupun nanti dikit. jumlahnya nanti kalau dijumlahkan semua tetap yang memang yang lebih besar adalah yang non muslim, tapi tetap saja di pulau-pulau itu beda juga konfigurasinya begitu. Betul. Ya. Jadi seperti apa kehidupan di sana? Kehidupan masyarakat Maluku itu sejak dari zaman dulu, zaman nenek kita itu kerukunan umat beragamanya sangat, toleransinya sangat tinggi. Ya, kita di Maluku itu ada ikatan adat, ya, yang mana dikatakan gandong, ya, ya pela gandong. Pela gandong itu adalah ikatan adat, perjanjian antara kalau salah satu desa Muslim dengan desa non Muslim. Itu perjanjian apa tuh bentuknya tuh? Perjanjian Pak? itu di dalam hubungan hablum minan nas antara manusia dengan manusia. Pak Habib, saya tuh pernah baca ya. Coba diluruskan kalau saya salah. Di sana tuh kalau orang mendirikan gereja, desa yang Muslimnya ikut bantu. Terus kalau mendirikan masjid juga sama. Betul nggak sih Pak sampai sebegitu akrabnya? Itu memang yang terjadi sejak zaman dahulu kan, sampai dengan satu peristiwa yang sangat mencoreng masyarakat Maluku. Ya, ada insiden yang terjadi insiden kemanusiaan itu. Itu tapi akhirnya itu hilang juga. Jadi sekarang keadaan sekarang itu kita sudah kembali ke zaman yang dulu lagi. Waktu pela gandong itu dijalankan. Iya.
Itu udah berjalan, karena insiden kemanusiaan yang berjalan di Maluku kurang lebih 3 tahun itu, sekarang itu udah nggak ada lagi. Jadi saya sebagai putra Maluku, saya baru kembali kemarin, saya dari Ambon juga, saya pulang Lebaran, ya silaturahmi sama orang tua dan keluarga. Saya sangat terharu gitu melihat situasi Maluku yang begitu damai, begitu kondusif, begitu damai, kerukunan umat beragama itu udah seperti semula. Nah, tapi pemirsa, kalau saya nggak penasaran, bukan saya ya pemirsa, saya ingin tahu Pak, tapi kan ada dong Pak suatu saat di mana ada gesekan. Nah kalau ada gesekan tuh siapa yang nanti akan memutuskan? Apakah memang barangkali ada ketua adat begitu yang dihormati semua orang, atau bagaimana nih Pak? Jadi kalau gesekan antara individu, antara orang per orang, maka orang tersebut langsung berhubungan dengan ranah hukum. Tidak lagi membuat provokasi, tidak membuat isu yang berkembang bahwa ada kelompok antar dua agama yang berbeda bertikai. Jadi itu langsung ditangani sama masyarakat secara umum. Oh baik. Jadi secara umum atau secara hukum Pak? Secara umum. Jadi secara masyarakat umum. Di lingkungan itu dulu menyelesaikan masalah. Umpamanya antara saya dengan Ustadz yang berlainan agama. Kebetulan ada konflik. Maka yang menyelesaikan itu saya dan Ustadz sendiri yang menyelesaikan lewat jalur hukum. Jadi kalau dulu di pasca kerusuhan itu pertikaian antara dua pemuda yang berlainan agama membawa imbasnya ke seluruh. Gitu. Jadi kalau dulu ini karena berlainan agama, ini agamanya ikut jadi latar belakang, semua kelompok agama ikutan. Kalau sekarang sudah ditarik. Kalau dua bertikai, dua saja bertikai. Dua itu aja bertikai. Yang kelompok agamanya tidak ikutan. Betul. Dan ini yang kejadian sekarang. Dan sekarang kehidupan Maluku pada umumnya sekarang sudah kondusif. Ya, saya lihat kemarin yang gereja yang tadinya dihancurkan pada saat kerusuhan, sekarang udah dibangun lagi, walaupun itu di daerah yang desa Muslim, yang mayoritasnya Muslim begitupun masjid yang tadinya dibangun di wilayah yang kebetulan di situ desa Kristen udah dibangun kembali. Dan bangunnya ini bersama-sama, seperti waktu kita Pela Gandong ini masih kemudian digunakan dibangun gitu bersama-sama. Dibangun bersama-sama. Dan kehidupan di Kota Maluku, Kota Ambon, Ternate, Tual, Masohi sebagai ibu kota kabupaten yang terbesar ibu kota itu semua udah kondusif. Pak Habib, saya masih pengen tahu sebetulnya kalau orang Maluku itu dia merasa saya orang Maluku, saya orang Indonesia, atau ada rasa gini, saya Maluku Islam, saya Maluku non Islam, gitu nggak sih Pak? Tidak, semua NKRI. Semua NKRI ya. Semua NKRI. Menyenangkan ya Pak Holil ya nih, kan yang gini-gini yang bikin kita bahagia sebetulnya kan. Ya Pela Gandong kan kayak milik Piagam Madinah kan. Jadi mereka membangun kesepakatan, lalu mereka juga mengembalikan kepada kesepakatan itu. Nah dan sekarang sudah ada kesadaran di mana ketika terlibat konflik itu tidak lagi dibawa-bawa ke agama. Ya sudahlah, konflik itu kepada individu sebetulnya. itu. Dua orang bertikai, dua orang saja bertikai pada dasarnya. Ya, saya masih ingin menggali lebih jauh pemirsa, terutama mengenai bagaimana kehidupan sehari-hari, dan nanti kita akan kaitkan juga ya Pak Ustadz ya dengan apa yang kita pelajari lewat hadis dan juga Al-Quran. Sesaat lagi di Butiran Ilmu.